Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Saat ini kita memasuki quarter final teman-teman. Dan di sini saya memilih permainan yang sangat menarik, yaitu dari Grandmaster Andrei Esipenko menghadapi Grandmaster Erik Hansen. Dan bagaimana hasil setelah quarter final, serta siapa saja yang lolos ke semifinal? Saksikan sampai akhir karena di akhir video kita akan memberikan penjelasannya. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Andrei Esipenko putih memulai langkah dengan pion ke E4 dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Kuda ke F6, pertahanan Berlin, D3 mensupport pion pusat. Gajah ke C5 saat ini, maka gajah memukul kuda, pion memukul kembali, lalu rokade. Ini sangat perlu diketahui teman-teman. Walaupun terlihat pion ini gratis apabila langsung dimakan, jelas ini salah karena menteri ke D4 ancaman skakmat waktu yang sama mengancam kuda. Gajah ke E3 tentunya maka menteri memukul kuda pertukaran sehingga di sini hitam unggul satu perwira. Ini adalah sederhana tetapi sangat perlu untuk diketahui teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini putih terlebih dahulu rokade, lalu ke depan mengancam pion. Untuk itulah kuda ke D7 mensupport pion, maka C3 saat ini, di mana ke depan dapat mendorong pion melaju mengancam gajah. Rokade saat ini dari hitam, maka D4 sesuai rencana. Gajah ke D6 dan gajah ke G5 mengancam menteri, pion menutup dan gajah mundur ke H4. Tiada yang baru di sini teman-teman, dan ini merupakan sudah teori dan juga hafalan dari pembukaan. Menteri ke-8 saat ini melepaskan pinan kuda B ke D2. Pada posisi sebelumnya pernah dimainkan yaitu dengan pion ke A5 atau kuda bergerak ke B6 atau bahkan menteri bergerak ke F7. Namun di dalam posisi ini dipilih B5 dari Erik Hansen, maka ini langkah Nobel teman-teman. A4 saat ini langsung juga menantang pion, di mana apabila ke depan memukul pion membuka juga file benteng. Raja ke-8 saat ini, di mana menghindari tempo ada skak dari putih, juga mungkin mensupport pion ke depan melaju mengancam gajah. Benteng ke E1 terlebih dahulu, maka A5 saat ini. Gajah ke G3 melepaskan ada tempo ke depan mengancam gajah sehingga kuda ke B6. Kita lihat teman-teman, inilah mungkin tujuan juga dari pion sebelumnya, di mana untuk juga mengaktifkan kuda sehingga kuda ke depan berada di posisi strategis. B3 saat ini langsung juga mempersolid pion tentunya, maka pion memukul pion. Pion memukul kembali C5 teman-teman. Lagi-lagi menantang pion. Di sini pion D memukul pion E dan ini opsi terbaik. Apabila dicoba semisal D5, maka jelas ini akan dimanfaatkan dengan C4. Kita melihat teman-teman, di sini ke depan gajah dapat aktif sedangkan putih cukup pasif ke depan karena mengganggunya pion ini. Dan di sini pun signifikan bahwa hitam diberikan sedikit keunggulan. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini pion D memukul pion E sehingga pion memukul kembali juga membuka file F lalu C4 teman-teman. Tentunya tidak membiarkan hitam untuk menempati petak C4. Kuda ke D7 saat ini kita lihat mencoba bermanuver ke depan ke posisi strategis. Oke, sehingga putih melanjutkan kuda ke F1 mencoba juga bermanuver ke depan teman-teman. Kuda ke B8 sesuai rencana, dan menteri ke D5. Kita lihat mengancam benteng, benteng ke A7. Bagaimana jika dicoba dengan kuda menutup? Terlihat ya, tetapi ini berbeda teman-teman, karena apa? Kuda memukul pion dan unggul pion ke depan. Gajah menerima, maka gajah mukul gajah. Kita lihat tidak mungkin kuda menerima benteng hilang, sehingga menteri menerima, maka menteri memukul kuda dan unggul pion teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini kita kembali dimainkan dengan benteng ke A7. Maka dilanjutkan dengan gajah memukul pion saat ini. Gajah ke B7 langsung juga mengancam menteri. Lihat teman-teman. Kemana menteri melangkah? Tentunya tidak ada bukan? Sehingga di sini keputusan yang cukup baik dan juga tepat dari Andrei Esipenko mengorbankan menteri. Gajah memukul gajah teman-teman. Tentu saja gajah memukul menteri, maka gajah memukul benteng. Di sini langsung menteri memukul gajah, walaupun di dalam posisi ini tentunya bahwa gajah terlebih dahulu memukul pion adalah opsi terbaik. Tentunya waktu juga di posisi ini sudah mulai kritis teman-teman. Gajah memukul pion memang mengancam benteng. Di sini benteng dapat ke B7 dan permainan dapat berlanjut. Intinya ialah langsung juga
menghilangkan pion-pion supaya ke depan tidak bisa saling tersambung. Namun di dalam posisi ini, karena menteri langsung memukul gajah, maka pion memukul gajah. Kita lihat pion bebas ke depan dari pusat cukup berbahaya dari putih. Dilanjutkan C6 saat ini langsung juga menantang, mungkin juga membuka ke depan benteng untuk mengancam file F. Di sini kuda ke E3 teman-teman. H6 saat ini mencoba mengontrol peta ini sehingga kuda tidak bisa advance, juga membuka ruang bagi raja, tetapi membuat petak G6 menjadi lemah. Untuk itulah kuda ke E5 menempati peta ini ke depan memforking sehingga raja ke H7, kuda ke C4 saat ini mensupport pion melaju ke depan. Dan hitam melanjutkan pertukaran pion, pion memukul kembali dan kuda ke D7 menawarkan kuda. Diterima putih, benteng memukul kembali lalu D6. Inilah teman-teman di mana pion ini cukup kuat disupport oleh kuda. Dilanjutkan dengan menteri ke F4 mengancam kuda, benteng ke C1. Dan kita lihat di sini semuanya saling terhubung teman-teman. Di posisi ini benteng untuk bermanuver mengancam pion F2 salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini hitam lebih memilih benteng ke B7. Dan putih melanjutkan dengan pion ke G3 selain mengancam menteri juga membuka ruang bagi raja ke depan. Menteri ke F5 maka benteng ke D1 mensupport pion promosi ke depan. Dan disinilah salah satu posisi kritikal di mana hitam memainkan H5. Ini adalah sebuah kesalahan walaupun ini penuh trik teman-teman. Kita harus mengetahui lagi-lagi waktu di dalam posisi ini sudah cukup kritis. Sebelumnya mengapa hitam tidak mencoba dengan benteng ke D7? Ini salah satu opsi mungkin yang dipertimbangkan di sini pion jadi gratis teman-teman. Oke, untuk itulah masih dicoba dengan H5 saat ini, maka langsung H4. Karena apa? Apabila dicoba memang cukup komplikatif. Kuda memukul pion juga mengancam benteng. Tentunya benteng ke B2 ancaman skak ke depan dan cukup berbahaya teman-teman. Raja berpindah langsung skakmat. Oke, benteng tentunya ke F1 mensupport pion, maka H4 saat ini. Lihat, kuda ke C4 tentunya mengancam benteng, benteng ke E2. Kuda ke E3 mengancam menteri juga ke depan sebagai defender. Di sini dapat benteng langsung memukul kuda teman-teman. Pion menerima, ada menteri ke D3. Kita lihat mengancam benteng juga menghentikan pion. Benteng ke D1 juga mensupport pion ke depan. Di sini menteri memukul pion skak. Raja ke G2, menteri ke E2 skak. Lihat, raja ke H3, menteri ke E6 skak. Apabila kembali tentu menteri kembali. Raja memukul pion, di sini dapat raja ke H6, tetap ancaman skakmat. Sehingga benteng memukul pion juga mencegah tetap G5 skak. Benteng memukul pion, menteri ke E4 skak. Lihat teman-teman. Salah melangkah benteng hilang. Tentunya dengan pion menutup maka menteri ke F4 mengancam benteng. Benteng ke H5 skak. Raja berpindah ke G6 dan kita lihat ancaman skakmat memukul pion. Tentu benteng ke D3 maka menteri memukul pion skak. Benteng menutup dan menteri ke F2 skak akan terjadi langkah bolak-balik teman-teman. Dan ini pun masih sebanding. Inilah pancingan yang dilakukan oleh Erik Hansen. Dan kita kembali. Tentunya kalkulasi yang super cepat juga dari Andrei Esipenko, ia langsung membalas H4, menghentikan pion ke depan. Benteng ke A7 baru saat ini mensupport pion, dan Andrei Esipenko melanjutkan dengan kuda ke E3 mengancam menteri. Menteri ke D7 menyelamatkan diri juga mengancam pion. Di sini tanpa menyelamatkan pion, benteng juga memukul pion teman-teman. Menteri memukul pion, benteng juga memukul pion H5 tempo skak, raja ke G8, benteng ke D5 mensupport pion promosi. Sehingga benteng ke D7 menghentikan, maka benteng ke D4 mengancam menteri. Menteri ke B5 dan kuda ke D5. Ini langkah yang penuh trik teman-teman. Raja ke H7 tentunya. Karena apabila benteng memukul pion, maka ada discover skak, kuda ke E7 skak, raja berpindah maka terjadi pertukaran kualitas. Dan di sini pun nantinya posisi putih lebih baik teman-teman. Dengan unggulnya juga tentunya pion ini. Sehingga kita kembali. Di dalam posisi ini, hitam masih mencoba dengan raja ke H7, maka dilanjutkan kuda ke C7 saat ini mengancam menteri. Menteri ke B3, ada benteng ke D5, lagi-lagi mengancam pion. A4 dan kuda ke E6 saat ini memforking ke depan raja dan juga benteng, sehingga menteri ke B8, kuda ke C5 saat ini memforking benteng dan pion. Benteng ke D8, kuda memukul pion. Masih dilanjutkan dengan menteri ke A7 mengancam juga kuda, juga manuver benteng ke depan mensupport terhadap pion lemah F2. Kuda ke C5 kembali, menteri ke F7 dan D7 saat ini.
Benteng ke F8 masih dicoba mengancam pion, akan tetapi setelah benteng ke D2 melindungi pion, di sini juga hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah? Benteng kembali, maka tentunya kuda ke B7, jelas benteng akan hilang. Apabila benteng kembali, pion promosi, jelas di dalam posisi ini putih sangat unggul. Dan apabila juga di dalam posisi ini dicoba untuk melindungi benteng, maka jelas kuda tetap memukul benteng pertukaran di mana benteng dapat ke E2 ke depan untuk promosi pion memaksa teman-teman. Dan inilah yang membuat hitam menyerah. Bagaimana teman-teman permainan yang menarik yang dimainkan oleh Andrei Esipenko, dan selamat kepada dia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Erik Hansen. Dan berikut adalah hasil setelah quarter final, di mana Ian Nepomniachtchi mengalahkan Vincent Keimer 2,5 1,5, Magnus Carlsen mengalahkan Le Quang Lim 2,5 1,5, Ding Liren dikalahkan oleh Vladislav Artemiev 2,5 1,5, dan Andrei Esipenko mengalahkan Erik Hansen 3-1. Sehingga pairing untuk semifinal adalah sebagai berikut, di mana Ian Nepomniachtchi akan bertemu dengan Andrei Esipenko, Vladislav Artemiev akan bertemu dengan Magnus Carlsen, dan kita melihat bahwa ada 3 pemain Rusia. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa supportan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Baiklah teman-teman, demikian permainan hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, support kami dengan cara beri like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.